Bakri Finance Group. Next, Ibu Indah melanjutkan karirnya sebagai Vice President HR Relationship for Corporate and IBM di bisnis HSBC Indonesia. Kemudian tahun 2003-2005 Ibu Indah selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di Bank Syariah Mandiri. Lanjut Part-Timer Marketing Director Karim Business Consulting tahun 2005 sampai 2029. Lanjut beliau sebagai CEO di GIS Human Resource Service di tahun 2005 sampai 2016. Terakhir, Indah berkarir sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2016-2021. Silakan Ibu Indah berbicara tentang wanita Indonesia berkinerja. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Saira. Pak Antoni selaku penyelenggara, suara saya terdengar Pak? Jelas Kak Indah. Bagus Ibu. Ya. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya sangat banggakan, dan tak lupa rekan-rekan saya sesama pimpinan di BPJS Kesehatan, Bu Wiwing, Bu Lili, dan Bu Iftida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Bangga sekali kita bisa sharing sore hari ini. Ya, saya slide-nya banyak ini, tapi saya pikir waktunya juga cukup singkat, jadi saya langsung saja masuk ke inti daripada masalah yang saya ingin bicarakan. Saya masih ada echo nih, kedengeran nggak ya? Ada suara tambahan? Ada masalah mungkin dengan soundingnya? Ya. Cukup sih. Pada saat kita bicara tentang kepemimpinan dan bagaimana wanita bisa berkinerja, itu kita pertama sekali harus mengetahui apakah wanita tersebut punya motivasi. Apakah Anda punya motivasi untuk jadi pemimpin? Itu penting sekali buat wanita. Nah, nggak semua wanita menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ada tangannya, memang jalan bersama itu hari, tapi masalah minat dan motivasi itu akan berubah. Di saya sebenarnya suara saya agak echoing ya, di tempat Bapak Ibu sekalian gimana ya? Sama Ya. Bu, agak Ada echo-nya. Iya, apakah karena masalah ada yang share screen karena saya di asisten saya. Biasanya pakai dua device ya Bu? Saya nggak pakai dua device Pak. Oke, izin saya yang share screen boleh Bu Indah? Oke, silakan dari asisten saya Risa mungkin bisa di. Oh iya boleh. Sama Pak Anto. Izin sudah Ibu. Ya. Silakan Kak Risa. Jadi close. Baik. Jadi sambil menunggu, saat ini tidak ada suara recording, tapi belum ada screen-nya. Ini udah dari kami. Oke. Jadi saya ingin bicara kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian tentang sebenarnya wanita itu sudah sangat baik sekali menyampaikan memiliki yang sama. Tapi tidak semua mempunyai motivasi yang sama. Jadi mereka harus memiliki dulu motivasi ingin menjadi pemimpin. Kalau kita terus saja pakai slide saya berikutnya, terlihat bahwa motivasi itu begitu penting sehingga kalau dia tidak memilikinya, dia tidak akan berhasil. Nah, kita ingin melihat apa hubungannya antara motivasi dengan kinerja. Kalau kinerja itu adalah bagian dari motivasi,
berarti tidak akan pernah tercapai apabila motivasinya tidak ada di situ, ajak dan melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau boleh saya kembali ke slide saya nomor halaman berikutnya. Ya, oke. Nah, next slide-nya, Pak. Kita bisa menjadi pemimpin kenapa? Jadi kita juga harus tahu keinginannya itu untuk apa. Kenapa ya? Mungkin slide sebelumnya, Pak. Jadi kalau misalnya dia merasa ingin menjadi pemimpin, dia mesti harus tahu dulu. Sorry, masih mundur sebentar, Pak. Oke. Slide sebelumnya, boleh? Next slide. Lagi. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menjadi pimpinan itu kita harus punya keinginan menciptakan perubahan. Keinginan menciptakan perubahan itu juga tidak gampang, karena dia juga harus berpikiran ingin melakukan itu untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Setelah itu, kalau dia ingin merubah kinerja orang lain, dia baru dapat menciptakan perubahan bersama. Orang-orang yang berhasil di posisi-posisi tertentu ingin berkinerja itu bukan karena dirinya, tapi ingin merubah situasi. Dan tentunya karena kita bekerja tidak sendiri, kita harus juga bisa merubah bersama-sama dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, apakah Anda ingin menjadi orang-orang yang memimpin karena ingin merubah sesuatu? Kita mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, pertanyaan yang mendasar, mengapa memilih untuk menjadi pemimpin? Karena tidak mudah gitu. Kecuali dia berpendapat bahwa orang ini ingin memiliki pengaruh yang kuat. Dan pengaruh yang kuat ini bisa saja negatif, bisa positif, tapi yang baik adalah yang memberikan pengaruh positif pada orang-orang lain, sehingga dia juga harus tahu sebelumnya memberi pengaruh pada orang lain, dia mengetahui siapa dirinya sebagai pribadi, terutama wanita. Apabila tadi yang disampaikan Ibu Lili banyak sekali kendala yang dihadapi oleh wanita, tentunya untuk sampai dia memberikan prioritas ingin memimpin itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi. Kita tahu bersama, dia harus sadar juga bahwa itu tidak mudah dan banyak kendala seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, dan dia juga harus tahu di mana prioritas hidupnya. Nah, bicara prioritas hidup, wanita punya dilema bahwa dia adalah ibu rumah tangga, bahwa dia adalah wanita, dan ada tugas lain selain dia menjadi pemimpin di dunia kerja, itu harus disadarinya sejak awal, dan dia harus set priority-nya, mau betul-betul maju terus, ingin menjadi pemimpin yang seterusnya berkiprah, atau mundur di saat-saat tertentu di mana tuntutan untuk menjadi istilahnya pemegang tampuk domestik ya di rumah tangganya itu harus diprioritaskan. Next, kita bicara lagi soal next Pak. Ya, tujuan kita. Kalau kita ingin membuat suatu, mohon maaf Pak, mundur lagi. Mundur Pak, belum, itu kelewatan. Ya, kalau kita ingin, sorry, ini kalau loncat-loncat. Nah ini, kalau sorry Pak, ini jawablah serangkaian pertanyaan kita. Ingin kita meninggalkan legacy atau warisan untuk orang lain? Nah, apabila jawaban ya, berarti kita punya tujuan. Tapi kalau jawabannya menurut saya itu adalah kesia-siaan. Halo, ya, saya di mute ya tadi ya, sorry. Jadi apabila kita memiliki keinginan untuk meninggalkan legacy, berarti memang kita berada di track yang benar sebagai pimpinan yang mau berkinerja. Tapi kalau dia hanya sekedar ingin jadi pemimpin, tapi tidak berniat untuk meninggalkan sesuatu yang berharga untuk orang banyak, itu mungkin kepemimpinannya bukan mengarah ke arah yang berkinerja baik. Lalu ia memanfaatkan peluang juga untuk mengambil tindakan, untuk kembali lagi merubah yang seperti yang diinginkan. Kita merubah sesuatu yang kita inginkan tidak mudah apabila kita tidak tahu arah daripada yang mau dirubah itu susahnya atau mudahnya seperti apa. Kemudian kita juga tahu bahwa ini semuanya adalah untuk kepentingan orang lain, sehingga jangan pernah memprioritaskan suatu perubahan untuk diri kita sendiri.
biasanya kita lebih mementingkan kepentingan orang lain, baru akhirnya tujuan kita untuk merubah diri kita tercapai. Nah, disitulah kepemimpinan Anda baru diakui dan motivasi Anda akan semakin kuat untuk memimpin dan berkinerja. Next, Pak. Slide berikutnya. Ya, berapa besar dampaknya? Apabila niat kita sudah betul, motivasi sudah ajak, dan kita tahu kepemimpinan kita akan membawa suatu perubahan, kita juga harus melihat orang lain sukses dalam hidup mereka, kira-kira Anda ingin bagaimana? Apakah Anda mau maju sendiri? Sorry Pak, mundur lagi. Apakah Anda mau berhasil sendiri atau Anda mau bersama-sama mereka? Maaf, slide-nya. Halo? Maaf, slide-nya Pak. Ups. Ya. Nah, apabila Anda ingin sukses bersama mereka, berarti Anda adalah pemimpin yang transformasional. Tapi apabila tidak, Anda akan sukses sendiri. Dan itu tidak akan dianggap sebagai kinerja pemimpin yang transformasional. Nah, bedanya pemimpin yang transformasional dengan yang transaksional adalah biasanya pemimpin yang transaksional dia hanya mementingkan kepentingan sendiri atau mendapatkan keberhasilan dan kesejahteraan sendiri. Lalu harus merubah cara berpikir dan berbicara dan bertindak seperti apa. Sedemikian rupa kita harus bisa menghasilkan perbedaan positif. Intention lainnya adalah apabila niat-niat di atas berdampak pada kinerja orang lain, ya Anda ingin memimpin, tapi Anda bilang belum tentu bisa. Sudah berdampakkah kinerja Anda untuk orang lain? Kalau harus memiliki kemampuan atas diri Anda sendiri, orang lain, itu berarti Anda sudah berhasil. Tapi kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda, masih sering baper, masih suka emosi, ya, nggak stabil dalam memberikan arahan, itu berarti Anda belum bisa mengarahkan kinerja orang lain. Karena mengarahkan kinerja sendiri itu mudah, tapi mengarahkan kinerja orang lain itu jauh lebih susah. Jadi disinilah niatnya. Halaman berikutnya Pak, next. Ya. Nah, sorry Pak, mundur lagi. Ya, awal satu kekuasaan atau kekuatan orang pertama itu bisa dianggap sebagai leadership. Karena seorang leader dia biasanya memulai sendiri. Satu orang adalah permulaannya. Satu orang dapat menginspirasi dua orang menginspirasi tiga menginspirasi kelompok, semuanya dapat bermultiply sedemikian rupa. Itulah baru kita bisa menyebut bahwa orang-orang itu memiliki leadership, memimpin dan memultiply apa yang ingin dia pimpin kepada orang lain. Disinilah kepemimpinan dimulai, mendorong orang bekerja sama dan menciptakan sebuah dampak. Nah, apabila tidak ada dampak, kepemimpinan kita tidak ada arti dan kita tidak berkinerja. Jadi kinerja itu baru bisa kelihatan apabila ada dampak bagi semua. Next slide, Pak. Nah, mengapa harus seorang memimpin? Albert Einstein menyatakan, ini mudah-mudahan memotivasi kita semua, tidak hanya wanita, laki-laki pun bisa, yaitu dunia tempat yang berbahaya. Bukan karena orang-orang yang berbuat jahat, tetapi karena orang-orang yang mengetahui, namun tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini betul-betul tegas, bagaimana perubahan itu memang di tangan orang-orang yang bisa memimpin, dan kinerja itu adalah suatu aspek dari perubahan. Mengapa begitu banyak orang tidak mau melakukan apa-apa? Itu dia pertanyaan kita. Silakan Anda bertanya sendiri apa yang bisa Anda lakukan dan mulailah meskipun Anda hanya sendiri. Kadang-kadang kita ada berada di suatu situasi di mana kita tahu tantangan begitu besar, tapi orang banyak tidak mendukung kita. Nah inilah bahkan untuk seorang pria pun ini adalah tantangan luar biasa, tapi wanita lebih banyak juga mendapatkan kendala dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan apabila Anda tidak lakukan untuk ciptakan perubahan sekarang. Jadi momentum itu bisa hilang, tapi saat-saat Anda ragu bahwa Anda tidak ada yang mendukung, Anda hanya sendiri, tapi tidak melakukan apa-apa, betapa itu suatu hal yang mubazir. Next, Pak. Next, Kak. Jadi kita punya kebiasaan panggil Kak ya, nggak boleh Pak, saya lupa terus nih. Nah, lalu niat legacy tadi ya, jika Anda setiap hari hidup dengan niat baik. Biasakan orang hidup dengan niat baik untuk bisa mendapat capaian limit yang baik juga dari kinerja dia. Seorang yang
mengubah dirinya sendiri, bisa juga mengubah orang lain, apalagi dia berkeluarga, biasanya dia mulai dengan merubah keluarganya, maka semua itu adalah buah dari keteguhan niat baiknya. Ketika Anda dengan sengaja mendedikasikan hidup sehari-hari, membawa perubahan positif pada lingkungan, dari mulai keluarga, suami, anak, tetangga, mungkin ya, akhirnya Anda memiliki legacy, itu artinya Anda sudah memiliki niat baik. Mulai di situ dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam hal yang lebih teknis kepada pekerjaan kita. Next-nya, kita lihat juga bahwa wanita sebenarnya ingin sekali memimpin, tapi dia tidak tahu bahwa di dalam kepemimpinan itu bukan hanya pangkat dan gaji, tapi di situ ada tuntutan untuk keadaan hidup dia sendiri, udah pasti, karena banyak kan juga orang mendapatkan ya istilahnya kesejahteraan dan lain-lain, fasilitas karena dia memimpin, tapi dia juga memiliki power atau pengaruh. Nah, disinilah yang kadang-kadang wanita akan mundur maju. Power itu seperti apa? Berapa luas, berapa besar? Apakah memang bisa dilakukan atau tidak? Lalu yang kemudian mau positif. Banyak yang idle, dia waktu keadaan dia biarkan begitu saja, sebenarnya kesempatan itu banyak untuk melakukan perubahan yang positif. Maka kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang positif, Anda harus jadi pemimpin yang berkinerja. Selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus punya strategi. Kita lihat strategi yang untuk membuat kita berkinerja seperti apa? Next-nya adalah, silakan Pak, slide berlanjutnya. Oke, kita harus menciptakan kinerja. Apa sih kinerja itu? Nah, banyak mengatakan bahwa kinerja itu reason kerja itu bekerja. Ada orang yang sehari-hari bekerja, tapi dia bisa-bisa dia tidak paham bahwa dia harus berkinerja. Tanpa kinerja tidak ada gunanya seorang bekerja. Saya sering sekali motivasi tim saya, apabila mereka tidak berkinerja, lebih baik mereka di rumah saja. Karena itulah reason behind kenapa kita ada di suatu organisasi untuk menciptakan suatu karya. Nah, untuk bisa berkinerja, seorang ternyata harus memiliki budaya. Budaya apa itu? Yaitu budaya berkinerja. Bedanya apa budaya berkinerja dengan budaya kerja? Suatu teori menyatakan, orang bisa punya budaya kerja. Suatu organisasi banyak memiliki budaya kerja A, budaya kerja B, dengan macam, tapi belum tentu memiliki budaya berkinerja. Setuju? Ya. Karena budaya kerja itu hanya semacam kebetulan akan di-create untuk sama-sama melakukan suatu cara. Tapi belum tentu budaya itu menghasilkan suatu kinerja yang baik. Namun apabila budaya itu menciptakan suatu kinerja positif, bersama-sama mencapai suatu tujuan, disitulah bisa kita sebutkan bahwa budaya kerja mereka adalah budaya berkinerja. Budaya berkinerja yang konsisten, mapan, dan berkesinambungan harus bisa diraih dengan tadi, niat dan tekad. Nah, apabila kita menjadi pimpinan, niat dan tekad tersebut harus ajak, tidak pernah menyerah atau konsisten. Apabila tidak ajak, mundur, maju, ragu, dan sebagainya, kita akan terpengaruh nanti budaya berkinerjanya. Budaya berkinerja ini kan tadi sudah sentuh bahwa itu adalah motivasi diri atau self motivation yang terus kuat untuk terus bekerja, apapun halangannya, apapun hambatannya. Tapi apakah mudah? Nah, untuk wanita kadang-kadang motivasi diri itu sangat lekat dan sangat mencerminkan motivasinya pada orang lain. Ya, apakah dia sulit untuk bertahan motivasinya? Sometimes, yes, saya harus akui. Kenapa? Karena motivasi diri yang kuat itu ternyata tidak harus ditunjang oleh orang lain. Siapa itu? Pertama, dukungan orang terdekat, pasangan, keluarga, sahabat atau teman. Wanita sangat-sangat empatik, sangat-sangat terpengaruh atas pengaruh mereka kepada orang-orang dekat, orang terdekat. Lalu kemudian juga sangat terpengaruh mungkin karena sikapnya yang memang lebih emosional daripada rasional, lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerjanya kurang kondusif, ya
dari arah atasan kah, dari bawahan kah, dari sejawat kah, kadang-kadang ya, hubungan besar lah itu organisasi kan. Kalau organisasi sedang ya etos kerjanya turun, keadaan kurang baik, dan macam-macam kendala yang membuat budaya berkinerja negatif, biasanya membuat wanita tersebut kurang juga termotivasi untuk berkinerja. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita tidak ajak, kita tidak mantap, niat kita juga agak sering goyah. Ingatkan kembali motivasi diri, apa yang ingin dicapai, dan mau kemana prioritasnya. Next, Pak Kanton. Next slide. Halo. Halo, ya. Oh, ini udah halaman terakhir ya. Oke. Mohon maaf, kayaknya kelewat ya halamannya. Iya. Ada lagi sebelumnya? Sebelumnya? Halo, Dr. Antoni. Ya. Nah, kita bisa bicara di sini. Sebenarnya di slide-nya ada lagi. Bagaimana cara berkinerja. Oh, kita melihat bahwa ada orang yang berkepentingan dengan kinerja kita. Ini halaman sebelumnya, Pak. Sesudahnya. No, seterusnya setelah ini, sebelum ini. Oke, kalau misalnya kita punya budaya berkinerja, itu dalam organisasi ada beberapa faktor. Ada 6. Yaitu, sorry, ini terus Pak. Ya. Kita punya kemampuan untuk memberikan keputusan tentang siapa stakeholder kita. Sorry. Sebelumnya ya Pak. Oke, stakeholder kita itu banyak ya. Jadi bisa saja itu manajemen, bisa juga pihak-pihak lain, pemangku kepentingan di luar maupun di dalam internal perusahaan. Bukan mereka harus ada penting, sama pentingnya. Termasuk karyawan itu adalah stakeholders ya. Kalau semua mereka menuntut pengelolaan kinerja Anda dengan baik, maka disitulah Anda harus membagi waktu, perhatian, dan dedikasi yang cermat untuk supaya kepemimpinannya Anda diakui oleh mereka. Jadi stakeholders itu harus merupakan ultimate concern ya. Jadi jangan sampai kita berada di suatu organisasi atas nama diri sendiri, tapi kita harus ingat bahwa kita berada di suatu organisasi atas nama keterwakilan stakeholders kita. Siapapun. Ya. Next slide. Ya. Kita tadi bilang bahwa dalam organisasi ada 6 faktor yang memberikan budaya kinerja itu bisa berjalan. Lalu ke-6 faktor tadi itu bisa membuat kita sukses, tapi sangat naif jika beranggapan bahwa sukses itu adalah milik kita sendiri. Ya, apabila stakeholder kita merasa sukses, biasanya Anda dianggap sukses. Namun apabila mereka merasa tidak sukses, apapun yang Anda lakukan, mereka merasa tidak terwakili oleh Anda, maka Anda belum dianggap berkinerja oleh stakeholder kita. Siapapun dia, dan tidak hanya ngomong stakeholder itu, oh pemegang saham, mereka-mereka yang mengangkat kita dalam posisi itu, bukan. Stakeholder kita itu banyak sekali, dari segala arah itu adalah stakeholder yang harus kita perhatikan semuanya. Jangan sampai kita pilih kasih kepada kepentingan satu stakeholder, meninggalkan kepentingan stakeholder yang lain, dan akhirnya kita juga punya cara sukses menurut versi kita masing-masing, sehingga dipandang tidak adil hasil kinerjanya dari kacamata mereka. Akhirnya, jadikanlah diri Anda bagian dari kesuksesan mereka, lalu kembali membuat budaya berkinerjanya jalan di organisasi, berikan peraturan yang kondusif, sampaikan strategi reward dan punishment yang ada, berikan feedback kepada orang-orang yang sudah Anda pimpin maupun mereka-mereka yang memimpin Anda tentang hasilnya. Lalu juga Anda harus ingat bahwa ini semua perlu perencanaan. Apabila perencanaannya sudah bagus, Anda juga yakini didukung oleh banyak pihak, terutama stakeholder, maka sukses sudah menjadi milik Anda bersama yang lainnya. Oke, apakah ada slide lain di atas ini? Nah,
kita berjuang untuk kinerja. Jadi kalau orang ngomong kinerja bukan hanya dapat appraisal tiap tahun ya dan mengharapkan atau insentif atau bonus atau apapun. Demi stakeholder, perjuangkanlah apa yang menjadi niat positif Anda untuk memimpin dari versi mereka dan menciptakan perubahan juga dari versi mereka. Jangan takut tidak populer. Saya selalu merasa bahwa perjuangan lain bukan popularitas. Perjuangan adalah perjuangan, popularitas bukan perjuangan. Itu mungkin bukan hal yang harus itu dalam perjuangan. Jadi perjuangan yang bagus. Kalau itu menjadi suatu keharusan, itu akan menghambat perjuangan kita dalam berkinerja. Karenanya banyak kondisi ketidakpopuleran Anda itu justru menjadi kunci kesuksesan Anda. Jadi wanita tuh kadang-kadang takut terlihat baik, mungkin dari sisi penampilan, mau dari segi semua ya, perfect pernah. Pada saat Anda di atribut itu semua, Anda bukan orang populer. Dan Anda harus belajar. Selalu bahwa dalam kondisi kepemimpinan itu kita menjadi orang yang disukai banyak. Mungkin tidak semua orang happy, tapi Anda harus lakukan itu. Oke, next. Saya tinggal 1 slide atau 2 slide kalau nggak salah, supaya tidak mengambil banyak waktu. Next, Pak Anton. Halo. Ini ya, belum bergerak. Nah, the human brain, kita punya otak, ternyata orang juga memiliki otak sosial namanya. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu apa yang diinginkan oleh publik ya, masyarakat pada umumnya, mereka memiliki prioritas juga. Nanti Anda baca saja slide yang tentang otak sosial. Nah, di sini juga kita harus berprinsip bahwa bekerja sama lebih penting, berkinerja itu penuh resiko, maka ajaklah orang lain bergabung. Jangan pernah merasa ingin sendiri tampil atau ingin merasa dominan. Ajak juga semua ke arah Anda. Ada yang tidak mau, ya mungkin pilihannya tidak ke arah Anda, sabarlah. Dan yang penting untuk mewujudkan semua, kita harus baik. Bukan hanya Anda yang baik, dan sementara yang lain kelihatan kurang baik. Bahkan harusnya Anda memiliki tim atau orang yang bekerja sama dengan Anda lebih baik dari Anda. Kalau saya dulu selalu memilih anak buah saya yang terbaik. Karena saya tahu dengan anak buah atau bawahan yang baik dan mumpuni, saya akan didongkrak ke atas. Tapi begitu memiliki bawahan yang kurang, banyak pemimpinan yang merasa, oh saya mah inginnya saya yang lebih baik, dan dia pilih orang-orang yang mungkin buat dia tidak usah seperti saya lah, supaya saya tidak terancam posisinya. Nah, sering seperti itu. Itu dia menghambat kinerjanya sendiri. Karena sebenarnya sukses seseorang pemimpin adalah karena bawahannya. Dan akuilah bahwa mereka lah yang membuat Anda maju, bukan Anda sendiri. Jadi selalulah develop konsep apapun, teman, dan mereka lebih aja mendukung Anda dan bukan menarik ke bawah. Ya, to drag you down, jangan sampai. Lalu kita juga harus bilang bahwa tadi sebelum ini ada slide lagi, nanti tinggal dibaca saja. Optimalkan nilai tambah. Seorang pimpinan yang selalu memikirkan, oke, makasih Pak. Nah, kita juga harus tahu bahwa dari mata kita sendiri itu nggak cukup pandangan tentang keberhasilan. Lihatlah refleksi pandangan orang lain. Biasanya aspek penting kualitas yang diberikan kepada kita dari refleksi pandangan orang lain adalah bukan hanya partisipasi, kita tapi dianggap punya rasa memiliki atau ownership. Jadi apabila seorang yang memiliki ownership, dia berkinerja pasti lebih bagus daripada orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Lalu orang lain juga bisa memandang kita bukan hanya sekedar memelihara, hanya maintain relationship, tapi sebenarnya dia tidak suportif pada orang lain. Itu sangat disayangkan. Lalu orang berpikir juga, wah ternyata bukan hanya sekedar bertindak adil kita, tapi kita juga mempunyai hati atau punya kebaikan hati atau empati. Lalu mereka juga refleksikan juga bahwa bukan hanya berbagi impian misalnya,
pimpinan nyata. Kadang jadi pimpinan tuh sering sekali kita cerita tentang target, apa yang ingin kita tuju, vision ke depan, mission dan sebagainya, tapi tidak ada real action plan, actual performance yang terukur, yang bisa dievaluasi dan dibuat rujukannya untuk maju ke depan. Nah, refleksi diri ini yang Anda harus buat. Anda sadari bahwa ini sudah tercipta, maka Anda akan lebih berkinerja dengan baik. Slide berikutnya adalah lagi ya Kak Indah. Ya, ini waktunya udah cukup. Nah, human brain yang tadi saya bilang, human brain hanya memiliki dua aspek yang bisa terlihat, yaitu inklusivitas ataupun eksklusivitas. Anda boleh pilih. Anda libatkan orang lain, ada bersama-sama atau pengucilan. Pada suatu organisasi di mana semua akan inklusivitas dan kotak di mana ada pengucilan-pengucilan, maka human brain sudah berbicara dan pemimpinan di sini dianggap mempunyai bakat. Leaders must consider human brain. Jadi sebagai pimpinan Anda, kita wanita terutama sering, kata wanita tuh sering ngurusin anak banyak ya, jadi no problem. Kita inklusivitas itu udah bawaan nature kita. Nah, itulah yang harus terus di-maintain sampai kita ke dunia kerja. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah nilai tambah. Kadang-kadang kita lupa. Pada saat sudah berposisi di atas, kita mau berkinerja, tapi kita bukan we destroy values. Sebenarnya harusnya kita tetap kenyamanan dan kesederhanaan juga merupakan bentuk bahwa Anda tidak memiliki keinginan untuk lebih daripada yang seharusnya. Dan biasanya kita terlatih, apalagi ibu-ibu rumah tangga, selalu menghemat uang belanja dan sebagainya. Bisa sesuatu bisa enggak Pak Anton? Selanjutnya. Oke. Halo. Saya mohon maaf nih karena saya tidak operate sendiri jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Nah, betul slide saya sudah habis. Tanggapan ataupun komentar di chat. Baik, Anton dan Bapak Ibu.